Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfan Kurniawan dari Universitas Cyber Asia. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya untuk UAS di mata kuliah Business Communication dengan judul Laporan Hasil Observasi. Lalu kita masuk ke daftar isi. Yang pertama itu ada profil singkat perusahaan, kemudian struktur organisasi, kemudian gambaran pola komunikasi, kemudian hasil analisa, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran, kemudian yang keenam ada lampiran. Baik, kita masuk yang pertama yaitu masuk ke gambaran singkat perusahaan. Nah, lebih dari 15 tahun, PT Asuka Engineering Indonesia ini, tempat saya bekerja, telah membangun bisnis dengan komitmen yang sangat tinggi untuk menjadi yang terbaik. Ini didukung oleh para pekerja yang bersemangat dan berdedikasi, baik persaingan yang ketat maupun hambatan telah menantang kami untuk menjadi lebih baik. Suka Engineering Indonesia ini berkomitmen untuk terus bekerja, terus bekerja keras dalam menjadikan perusahaan sebagai yang terdepan. Nah, kami percaya bahwa kualitas yang baik didukung dengan kerja keras serta pengalaman terus-menerus dapat membantu kami untuk melakukan inovasi di masa depan. Nah, untuk alamat head office kami sendiri itu berada di Kabupaten Gresik ya, di Jawa Timur. Nah, kemudian di sini ada beberapa struktur organisasi, kemudian kita masuk ke gambaran pola komunikasinya. Nah, yang pertama itu komunikasi operasional dan proyek. Koordinasi terencana itu setiap tahapan pekerjaan dari persiapan hingga penyelesaian ini dikomunikasikan secara terstruktur dan efisien untuk mendukung berbagai sektor industri itu seperti smelter yang kita kerjakan saat ini ya smelter Gresik, kemudian minyak dan gas dan juga power plant. Nah, untuk standar keselamatan ketiganya itu komunikasi terkait keselamatan kerja sangat diutamakan. Hal ini diwujudkan melalui TBM atau Toolbox Meeting rutin setiap pagi yang kita lakukan, kemudian pelaporan CSMS, kemudian latihan darurat untuk memastikan respons cepat di lapangan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem pelaporan digital. Nah, di sini PT Asuka memanfaatkan platform internal yang itu namanya AIS, Asuka Information System, untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi seluruh proses bisnis. Nah, ini juga memungkinkan pemantauan operasional yang lebih terorganisir. Lalu yang kedua yaitu komunikasi manajemen dan kinerja. Yaitu kita masuk ke evaluasi berbasis KPI. Perusahaan telah mengadopsi aplikasi manajemen kinerja ini seperti Profitco untuk memastikan komunikasi target, kemudian KPI dan penilaian kompetensi agar departemen berjalan objektif. Nah, nilai kekeluargaan yaitu komunikasi internal dibangun di atas nilai-nilai inti perusahaan yaitu integritas, komitmen, dan kerjasama tim yang kental dengan budaya kekeluargaan. Lalu yang ketiga itu komunikasi publik dan pemasaran. Nah, di sini transparansi informasi itu perusahaan menyampaikan informasi resmi dan pencapaian portofolio proyek melalui kanal digital yang valid. Kemudian peringatan penipuan. PT Asuka secara aktif mengkomunikasikan peringatan kepada publik agar waspada terhadap penipuan rekrutmen yang mengatasnamakan perusahaan dan mengarahkan pencari kerja hanya ke saluran resmi kami. Kemudian transformasi digital dan efisiensi bisnis masa depan menuju perusahaan kelas dunia. Dalam menghadapi era digitalisasi dan kecerdasan ini buatan AI, Asuka Group telah lebih jauh dari satu dekade mempersiapkan diri dengan teknologi. CEO-nya sendiri itu Pak Alvan Wahyudin ini mengungkapkan bahwa perusahaan telah memulai digitalisasi sejak 2012 dengan menciptakan software ERP yang mengintegrasikan seluruh aspek bisnis ini. Kemudian dengan digitalisasi yang telah diterapkan dalam operasionalnya,
Asuka Group menjadi contoh perusahaan modern yang mampu beradaptasi dengan zaman. Nah, sistem ini diterapkan memungkinkan pemantauan bisnis dari mana saja, kemudian memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan efektivitas. Nah, kemudian hasil analisanya sendiri itu analisis pola komunikasi PT Asuka ini berdasarkan hasil observasi, dia menerapkan pola komunikasi yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung operasional perusahaan. Komunikasi dilakukan secara vertikal maupun horizontal, guna memastikan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik di seluruh tingkatan organisasi. Nah, untuk kelebihan sistem komunikasinya itu sendiri itu yang pertama adanya sistem informasi digital yang mendukung komunikasi internal. Kemudian koordinasi proyek berjalan secara terstruktur, kemudian komunikasi keselamatan ketiga menjadi prioritas utama. Nah, evaluasi kinerja dilakukan secara objektif melalui KPI. Budaya kerjasama dan kekeluargaan mendukung komunikasi yang efektif. Nah, kekurangan atau tantangannya sendiri itu ketergantungan pada sistem digital dapat menjadi kendala apabila terjadi gangguan sistem atau error. Nah, komunikasi lintas divisi memerlukan koordinasi yang konsisten agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian perlu peningkatan pelatihan komunikasi bagi seluruh karyawan agar adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke poin 6 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Asuka Engineering Indonesia ini telah menerapkan sistem komunikasi bisnis yang cukup efektif dalam mendukung kegiatan operasional dan manajerial perusahaan. Penggunaan teknologi informasi, penerapan standar keselamatan kerja, serta budaya kerja yang berlandaskan integritas dan kerjasama tim, ini menjadi faktor utama untuk mendukung kelancaran komunikasi di perusahaan. Komunikasi internal maupun eksternal telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan profesionalisme perusahaan dalam menjalankan berbagai proyek industri. Kemudian masuk ke saran yaitu yang pertama meningkatkan pelatihan komunikasi digital bagi seluruh karyawan untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemudian memperkuat koordinasi antar divisi melalui forum komunikasi rutin guna mengurangi potensi kesalahan informasi. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan sistem informasi perusahaan agar semakin terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh unit usaha. Kemudian yang keempat yaitu terus meningkatkan transparansi informasi kepada publik melalui media komunikasi resmi dari perusahaan itu sendiri. Berikut ada beberapa lampiran eh, prestasi yang telah dicapai PT Asuka Engineering Indonesia. Baik, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.